Bursa transfer musim dingin 2024-2025 sudah resmi ditutup. Dalam transfer kali ini banyak menyajikan kepindahan pemain yang gak terduga di detik-detik terakhir penutupan. Uniknya banyak klub besar yang menahan uang mereka dengan gak belanja pemain di musim dingin kali ini. Sementara Aston Villa menjadi klub yang paling aktif dengan merekrut 3 pemain anyar dengan nama beken. Cetak Gol coba merangkum deadline day paling mengejutkan sebagai berikut. Marco Asensio ke Aston Villa. Masa depan Marco Asensio semakin gak menentu bersama Paris Saint-Germain. Alasannya ex-winger Real Madrid itu jarang mendapatkan tempat utama di skuad Les Parisiens. Asensio tercatat hanya mendapat kesempatan bermain sebanyak 12 pertandingan saja. Itu pun mayoritas lebih sering masuk sebagai pemain pengganti dan bukan pemain utama. Menurut laporan, Asensio nggak masuk ke dalam rencana jangka panjang Luis Enrique. Alhasil, situasi pelik ini memaksa dirinya menerima pinangan dari Aston Villa. Unai Emery selaku pelatih sangat berambisi mendatangkan Asensio untuk memperkuat lini serang. Bahkan manajemen The Villa bersedia menanggung 100% gaji sang pemain senilai 117.000 pounds. Monchi mengungkapkan Aston Villa sudah mengincar lama Asensio karena kepincut dengan kemampuannya. Namun manajemen The Villa ini menyebut selalu kesulitan merekrut winger asal Spanyol ini. Kami tidak mampu mendatangkannya, dia selalu menjadi incaran. Itu bukan operasi yang mudah, satu dalam hal gaji dan yang lainnya dalam hal biaya transfer. Itu tidak mudah, tetapi saya tidak dapat menyangkal bahwa mereka adalah pemain yang menarik perhatian Unai. Ungkap Monchi selaku direktur sepak bola The Villa. Aston Villa resmi meminjam Marcus Rashford. Selain Asensio, Aston Villa juga sukses mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United. Ter-27 tahun ini dilepas Manchester United dengan status pinjaman hingga akhir musim. Gak tanggung-tanggung, petinggi Aston Villa ini rela membayar gaji sang pemain hingga 70%. Kabarnya Rashford mendapat kisaran gaji sebesar 325.000 pound sterling atau sekitar 6 miliar rupiah per pekan. Selain itu, manajemen Aston Villa juga menyertakan opsi pembelian di akhir musim dengan biaya 40 juta pound sterling. Nantinya Rashford bakal diikat kontrak selama 3 tahun. Kepindahan sang mega bintang ini dinilai nggak terlalu mengejutkan. Pasalnya, Rashford semakin jarang mendapatkan kesempatan bermain semenjak kedatangan Ruben Amorim. Paul Scholes bahkan geram dan meminta Amorim untuk mengusir Rashford dari Old Trafford. Legenda setan merah ini merasa sang pemain menjadi biang keladi kekacauan ruang ganti. Jadi saya pikir fakta mengecewakan rekan satu tim di ruang ganti. Dia seharusnya diusir dari ruang ganti. Jika ia ada di dalam tidak akan baik untuk tim. Semakin cepat ia pergi semakin baik, kata Scholes. Megi Vojvoda ke Como 1907. Manajemen Como melakukan perombakan besar-besaran di bursa transfer musim dingin. Cesc Fabregas punya ambisi besar untuk mengarungi setengah musim Serie A yang tersisa. Pelatih 37 tahun itu dimanjakan Hartono bersaudara dengan siasat transfer yang mengejutkan. Pengusaha asal Indonesia ini mendatangkan 7 hingga 8 pemain sekaligus. Bahkan mereka diketahui sempat merayu Theo Hernandez untuk bergabung bersama skuad Lariani. Namun pilihan manajemen Como jatuh kepada bek sayap milik Torino yakni Megi Vojvoda. Kabar ini sudah dikonfirmasi langsung oleh jurnalis kenamaan yakni Fabrizio Romano. Romano mengatakan pemain asal Kosovo ini diikat kontrak sampai tahun 2027 mendatang. Rekrutan Vojvoda semakin menguatkan ambisi Cesc Fabregas membawa Como bertarung di papan tengah Serie A. Alvaro Morata dibuang AC Milan ke Galatasaray. Manuver transfer berani juga ditunjukkan oleh klub raksasa Italia yakni AC Milan. Manajemen Rossoneri justru melepas Alvaro Morata yang baru direkrut pada bursa transfer musim panas lalu. Padahal Morata selalu menjadi tumpuan Rossoneri di lini depan. Bahkan bomber asal Spanyol itu dipuji Zlatan Ibrahimovic karena telah mencetak 6 gol dari 25 penampilan di semua kompetisi. Yang kami cari memanglah seorang penyerang komplit. Kehadirannya terasa di dalam dan di luar lapangan. Morata adalah contoh sempurna buat kami. Karena musim lalu kami punya skuad termuda secara keseluruhan.
puji Ibrahimovic. Sayangnya pujian itu cuma berlaku sementara karena manajemen justru meminjamkan Morata ke Galatasaray. Menurut laporan, 30.000 penggemar siap menyambut kedatangannya di Istanbul, Turki. Alvaro adalah orang dan pemain hebat. Kami mendoakan yang terbaik untuknya. Anda berjuang dalam berbagai situasi karena berbagai alasan. Tidak banyak lagi yang bisa saya katakan tentang itu. Itu terjadi dalam sepak bola, ujar Ibrahimovic. Lloyd Kelly bergabung ke Juventus. Terjawab sudah sosok yang akan mengatasi krisis lini belakang Juventus. Manajemen Bianconeri resmi mendatangkan Lloyd Kelly dari Newcastle United dengan status pemain pinjaman. Bek tengah asal Inggris tersebut didatangkan dengan opsi permanen hingga akhir musim. Bahkan menurut laporan, kontrak tersebut sudah termasuk kewajiban pembelian sebesar 20 juta pounds. Kehadiran Kelly menjadi angin segar bagi lini pertahanan Juventus. Pasalnya, tim besutan Thiago Motta sempat mengalami krisis setelah Johan Cabal dan Bremer harus menepi akibat cedera ACL. Padahal sebelumnya klub asal kota Turin ini santer dikaitkan dengan kapten timnas Indonesia Jay Itzes. Menurut Antonello Angelini, Juventus telah memberikan tawaran kepada Venezia. Namun menurut jurnalis asal Italia ini, Bianconeri mengurungkan niatnya karena Venezia mematok harga 20 juta euro. Evan Ferguson dipinjamkan ke West Ham. Evan Ferguson mengalami musim yang sulit di Brighton setelah minim mendapatkan jam terbang. Penggawa timnas Irlandia tersebut hanya tampil selama 237 menit dalam 13 laga Liga Inggris di musim ini. Pemain berusia 20 tahun tersebut juga kesulitan memberi kontribusi setelah hanya mencetak 1 gol di semua kompetisi. Alhasil, Evan mulai kesulitan bersaing di lini depan The Seagulls. Penurunan performanya tak lepas dari cedera pergelangan kaki yang dialaminya. Tercatat Evan harus menepi dari Amex Stadium selama 40 hari musim ini. Alhasil, gangguan tersebut membuat Evan kurang mendapatkan kepercayaan dari Fabian Hurzeler. Akhirnya striker 20 tahun ini mulai dilego oleh Brighton di bursa transfer musim dingin. Arsenal sempat menjadi tim utama yang ngebet mengamankan tanda tangan Evan. Namun harapan The Gunners harus sirna karena striker Irlandia ini justru dipinjamkan ke West Ham United. Patrick Dorgu ke Manchester United. Manchester United harus mengalami masalah dengan krisis di posisi bek kiri. Cedera yang dialami Luke Shaw serta tirai Malaysia membuat Ruben Amorim kehabisan opsi di sektor tersebut. Alhasil, Manchester United harus memasang Diogo Dalot di posisi bek kiri. Padahal pemain asal Portugal ini sebenarnya berposisi sebagai bek kanan. Situasi rumit ini akhirnya membuat Setan Merah mendatangkan Patrick Dorgu dari Lecce. Bek berusia 20 tahun ini diboyong dengan mahar 30 juta euro. Kehadiran Dorgu diharapkan bisa menjadi angin segar bagi Manchester United. Bek berusia 20 tahun itu siap mengisi posisi yang ditinggalkan Shaw dan Malaysia. Bek muda asal Denmark ini tampil impresif bersama Lecce musim ini dengan torehan 3 gol di Serie A. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang bagi lini belakang Setan Merah. Saya tidak sabar untuk segera bekerja sama dengan Ruben Amorim. Visinya untuk tim dan masa depan klub begitu luar biasa. Ini rencana yang jelas untuk perkembangan karir saya. Dan saya rasa Manchester United adalah klub sempurna untuk memenuhi potensi serta mewujudkan ambisi besar saya, ujar Dorgu. Kevin Danso ke Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur resmi meminjam Kevin Danso dari RC Lens hingga akhir musim. Bek berusia 26 tahun ini didatangkan sebagai solusi darurat di lini pertahanan. Pasalnya, Tottenham sedang dilanda badai cedera di posisi bek tengah. Saat ini The Lily Whites harus kehilangan beberapa penggawa utamanya di sektor tersebut. Sebut saja seperti Christian Romero yang harus menepi akibat cedera lutut. Selain itu, Mickey Van de Ven juga mengalami gangguan hamstring yang memaksanya harus absen dalam beberapa pekan. Situasi ini semakin bertambah buruk dengan Radu Gradusin yang juga harus menepi. Alhasil, kedatangan Danso dinilai bisa meningkatkan performa Tottenham. Danso sendiri tampil solid bersama RC Lens di Liga 1 musim ini. Pemain berusia 26 tahun tersebut tercatat telah mengoleksi 12 cap bersama skuad darah dan emas. Vicha Kvaratskhelia resmi berseragam PSG. Paris Saint-Germain tiba-tiba bikin geger besar di transfer musim dingin. Tiada angin tiada hujan, Les Parisiens sukses menggait Vicha Kvaratskhelia dengan mahar 70 juta euro. Alasannya karena mereka masih ingin mencari pemain bintang pasca ditinggal Kylian Mbappe.
Ditambah lagi Vicha memang ngebet angkat kaki dari Stadion Diego Armando Maradona. Kvaratskhelia telah meminta untuk hengkang dari klub. Saya berbicara dengan Vicha dan dia mengonfirmasi rencananya untuk segera meninggalkan klub, ucap Antonio Conte selaku pelatih Napoli. Meski begitu, kepergian pemain Georgia ini sempat dibendung Conte. Pasalnya, Allenatore 55 tahun ini membujuk Vicha untuk tetap bertahan di Naples. Saya mencoba memujuk Kvaratskhelia untuk bertahan, tetapi dia memutuskan untuk pergi, tutup Conte. Randal Kolo Muani dipinjam Juventus. Selain menggait Vicha Kvaratskhelia, Paris Saint-Germain juga meminjamkan Randal Kolo Muani ke Juventus. Pemain 26 tahun ini diketahui jarang dimainkan oleh Luis Enrique. Ex-penggawa Bayer Leverkusen ini tercatat cuma mengemas 350 menit. Alhasil Kolo Muani dipinjamkan ke sinyonya tua hingga akhir musim ini. Bukannya kena mental, sang pemain justru tampil bersinar di Liga Italia. Buktinya Kolo Muani sukses menyerangkan 3 gol dari 2 laga debutnya di Serie A. Gak heran performa api Kolo Muani membuatnya dipuji setinggi langit oleh Thiago Motta. Kolo Muani tampil bagus sejauh ini, saya mengharapkan lebih darinya, tutur Motta. Axel Disasi merapat ke Aston Villa. Aston Villa semakin aktif berburu pemain anyar di detik-detik terakhir penutupan bursa transfer. Terbaru manajemen The Villa sukses membujuk Axel Disasi yang didatangkan dari Chelsea. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh jurnalis kondang asal Italia yakni Fabrizio Romano. Romano mengatakan Disasi bergabung ke Villa Park dengan status pemain pinjaman sampai akhir musim. Ini dia, Aston Villa setuju merekrut Axel Disasi dari Chelsea dengan status pinjaman, tulis pemilik jargon Here We Go tersebut. Dalam kesepakatannya, Aston Villa nggak punya opsi pembelian. Transfer ini diharapkan bisa meningkatkan jam terbang Disasi yang sangat minim. Seperti diketahui, performa bek 26 tahun tersebut memang sangat buruk bersama skuad The Blues. Belum lagi dirinya membuat blunder fatal yang membuat Chelsea kalah memalukan 2-0 dari Ipswich Town. Dapatkan jersey timnas Indonesia era Mills dengan harga yang terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Chelsea resmi datangkan Metis Amogu. Kehilangan Axel Disasi sama sekali nggak membuat Chelsea pusing. Manajemen The Blues malah bergerak cepat mendatangkan pemain dengan posisi baru yakni gelandang. Pihak manajemen sukses membujuk Metis Amogu merapat ke Stamford Bridge. Pesepak bola asal Prancis ini dipinang dengan mahar 15 juta euro atau sekitar 254 miliar rupiah. Chelsea dinilai beruntung bisa menebus Amogu karena merupakan sosok gelandang serba bisa. Bersama Saint Etienne, sang pemain menjalankan hampir semua peran di sektor tengah. Dari 17 laga musim ini, Metis Amogu sering ditugasi sebagai gelandang bertahan. Noah Okafor dipinjam ke Napoli. Ketiadaan penyerang sayap kiri membuat Napoli pusing 7 keliling di deadline day. Alasannya karena pasukan Neapolitan tak punya pemain yang bisa bermain murni di posisi tersebut. Untungnya skuad Partenope berhasil menggait Noah Okafor dari AC Milan. Terlebih lagi pemain asal Swiss ini memang jarang mendapat jam terbang bersama skuad Rossoneri. Tercatat Okafor baru bermain sebanyak 11 pertandingan di Serie A musim ini. Manajemen Setan Merah Italia melepas sang pemain dengan tujuan mendapat menit bermain yang layak. Ditambah lagi Okafor perlahan bisa mengembalikan performanya setelah alami robek di bagian otot betis. Joao Felix merapat ke AC Milan. Setelah kehilangan Alvaro Morata, AC Milan bergegas menemukan penyerang baru. Manajemen Rossoneri akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Joao Felix. Klub asal kota mode itu bahkan bersedia membayar 100% beban gajinya. Diketahui Felix mendapat kisaran beban gaji sebesar 130.000 pound sterling atau 2,6 miliar rupiah per pekan. Gak cuma itu, Il Diavolo Rosso juga menggelontorkan 5 juta pound sebagai biaya peminjaman. Felix sendiri akan berseragam merah hitam tanpa opsi pembelian di musim panas. Kedatangannya sangat dinantikan mengingat Felix merupakan striker dengan atribut lengkap. Manchester City deal datangkan Nico Gonzalez. Pep Guardiola benar-benar dimanjakan oleh Sheikh Mansour di jendela transfer musim dingin kali ini.
Pelatih 54 tahun itu sudah mendapatkan 3 pemain anyar, mulai dari Omar Marmoush, Abdul Qadir Husanov, sampai Vitor Reis. Ketiganya ditebus dengan biaya yang gak murah, yakni sebesar 120 juta pound sterling atau sekitar 2,4 triliun rupiah. Namun Guardiola masih belum puas dengan meminta manajemen menggaet Nico Gonzalez. Alhasil pemain FC Porto itu ditebus dengan biaya fantastis sebesar 60 juta euro. Nantinya Nico akan diikat kontrak selama 5,5 musim di Etihad Stadium. Kepindahan Nico menjadi berkah untuk Barcelona karena menyertakan klausul penjualan sebesar 40%. Alhasil Blaugrana kecipratan dana besar dari hasil penjualan mencapai 24 juta euro. Sergio Ramos hijrah ke Liga Meksiko. Butuh waktu 7 bulan bagi Sergio Ramos untuk mendapatkan klub baru. Seperti diketahui, ex-Real Madrid ini sempat terluntang-lantung setelah memutuskan pergi dari Sevilla di bulan Juni lalu. Sebenarnya banyak tawaran menggiurkan datang dari klub-klub Arab Saudi. Namun Ramos nggak terduga sedikit pun dengan lebih memilih untuk menganggur. Sampai akhirnya Ramos merasa tertantang dengan tawaran dari Rayados de Monterrey. Kabar ini dipastikan langsung oleh pakar transfer yakni Fabrizio Romano. Jurnalis top asal Italia ini menyebut Ramos bakal segera terbang ke Meksiko untuk menjalani tes medis. Mesin kopi mini dari Simples kini diskon besar-besaran mencapai 78%. Kamu bisa dapatkan dengan harga 170 ribuan saja. Cek linknya sebagai berikut. Itulah ulasan pemain yang ditransfer di hari terakhir bursa musim dingin. Bagaimana pendapatmu? Transfer manakah yang membuat kalian terkejut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.